Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Triwiyanti Soleha dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan laporan program PKL saya selama 5 bulan di LSP Menprindo. Oke, yang pertama ada pendahuluan, di mana program praktik kerja lapangan ini atau magang merupakan program yang sangat bermanfaat untuk para mahasiswa karena akan berdampak untuk mereka ke dalam dunia kerja. Untuk tujuannya sendiri ada dibagi menjadi 3, yaitu menerapkan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan, meningkatkan keterampilan diri, lalu membangun jaringan. Ya, selanjutnya ada manfaat dari PKL itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bagi mahasiswa itu meningkatkan keterampilan, membangun jaringan, meningkat wawasan, dan mengembangkan kemandirian. Lalu untuk bagi instansi, yaitu mendapatkan tenaga kerja sementara, menemukan calon karyawan potensial, meningkatkan cita perusahaan, mendapatkan ide dan perspektif baru, memperkuat hubungan dengan institut pendidikan. Lalu yang ketiga bagi fakultas ekonomi, yaitu meningkatkan kualitas lulusan, memperkuat hubungan dengan dunia kerja, meningkatkan relevansi kurikulum. Selanjutnya tempat pelaksanaan yang saya lakukan magang yaitu ada di LSP Menprindo yang dimana bertepatan di Jalan Rose Garden 2 nomor 15 di Bekasi Selatan. Selanjutnya ada proses kegiatannya. Yang pertama itu tahap persiapan di mana awalnya mahasiswa akan diajukan untuk membuat surat, yaitu pengisian data diri mahasiswa, pembuatan surat, lalu setelah diterima oleh mahasiswa, mahasiswa akan menyerahkannya ke pihak instansi terkait untuk magangnya, lalu panggilan dari instansi, dan setelah itu uh, hari pertama magang hingga sampai 5 bulan. Oke. Selanjutnya ada tahap pelaksanaannya, di mana pelaksanaan ini saya mulai dari tanggal 26 Februari sampai 26 Juli 2024. Kami mengikuti jam kerja, yaitu dari Senin sampai dengan Jumat. Apabila kami uh, dibutuhkan di hari Sabtu atau Minggu, kami akan dihubungi untuk datang ke kantor atau akan diberitahukan secara jauh hari bahwa kalau uh, Sabtu dan Minggu itu akan dibutuhkan. Selanjutnya ada tahap laporan, di mana pada tahap laporan ini praktikan memulai proses penulisan laporan sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan evaluasi atas semua kegiatan dilakukan selama masa magang berlangsung. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman praktikan selama 5 bulan di LSP Menprindo. Dalam menyusun laporannya, praktikan juga berusaha mengumpulkan beberapa data yang diperlukan sebagai salah satu bukti dari pekerjaan yang telah dilakukan selama 5 bulan. Nah, di sini juga ada profil dari LSP Menprindo, di mana LSP Menprindo ini suatu lembaga sertifikasi profesi manajemen kewirausahaan prima Indonesia, yang disingkat yaitu LSP Menprindo, yang dimana berfokus pada bidang manajemen khususnya pemasaran kewirausahaan yang didirikan pada bulan Agustus tahun 2021. Dan LSM Perindo sendiri pun didukung oleh Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi, Asosiasi Manajemen Indonesia, serta Kementerian Perdagangan Indonesia. Lalu ada visi misi LSM Perindo, yaitu sebagai lembaga sertifikasi profesi yang independen dan dapat diandalkan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Indonesia, khususnya di bidang manajemen kewirausahaan, sehingga dapat bersaing di dalam maupun di luar negeri. Struktur organisasi LSP Menprindo, di mana di sini ada yang pertama ada direktur,
lalu ada dewan pengawas juga, lalu ada komite skema. Setelah itu ada 4 manajer, yaitu manajer sertifikasi, manajer mutu, manajer keuangan dan administrasi, manajer pemasaran. Lalu di bawahnya ada admin serta asesor. Bidang usaha LSP Menperindo yaitu berupa sertifikasi kompetensi dan pelatihan pengembangan. Pada sertifikasi kompetensi ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu bidang pemasaran dan kewirausahaan. Lalu ada pelatihan pengembangan ini, itu ada pelatihan kepemimpinan untuk kewirausahaan, pelatihan digital marketing, pelatihan sales dan negosiasi, pelatihan customer service, dan pelatihan business development. Pelaksanaan praktik kerja lapangan. Oke. Pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dimulai dari tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 26 Juli 2024, di mana kami diberi tugas yaitu untuk mendesain sosial media, memeriksa MUK, merekap data berita acara pleno, meresepkan MUK, lalu men-scan sertifikat, bahkan membuat sertifikat pelatihan dan workshop, serta membantu pelaksanaannya sertifikasi yang dilakukan oleh LSP Menperindo. Pada pelaksanaan praktik kerja lapangan ini juga ada awalnya itu di hari pertama kami diberi pengarahan tentang profil dan budaya yang diterapkan oleh LSP Menperindo. Selain itu juga dikenalkan dengan beberapa staf dan asesor Menperindo serta mengenal bidang kerja secara khusus yaitu pada bagian administrasi. Dan ada juga tugas pekerjaan yang praktikan kerjakan selama kegiatan PKL, yaitu yang pertama ada mendesain media sosial. Ini adalah contoh desain dari saya selama 5 bulan. Ini contohnya ada 3. Selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan ini, praktikan diberi tugas yaitu membuat beberapa desain, lalu membuat konten media yang menarik serta efektif. Lalu selanjutnya ada membantu pelaksanaan sertifikasi. Praktikan ditugaskan untuk membantu acara sertifikasi berjalan dengan baik. Pada kegiatan ini biasanya praktikan diberi tugas untuk membantu pengisian APL 1 serta 2, lalu mengawasi asesi pada saat ujian tertulis berlangsung, dan menjadi seorang dokumentasi di acara pelaksanaan sertifikasi. Oke, selanjutnya memeriksa MUK. MUK merupakan bukti nyata bahwa seorang tersebut sudah dinyatakan kompeten. Jadi MUK ini adalah bukti dari seorang asesi yang telah mengikuti serangkaian sertifikasi dan dilihat apakah asesi itu sudah kompeten atau belum, lalu diperiksa juga tentang syarat-syarat yang harus dikumpulkan, apakah sudah lengkap atau belum. Selanjutnya ada mengarsipkan MUK. Mengarsipkan MUK yang memiliki tujuan itu untuk menyimpan semua data asesi yang dinyatakan sudah kompeten. Pengarsipan ini disimpan selama 3 tahun lamanya, yang dimana ini bertujuan apabila salah satu asesi kehilangan sertifikat sebelum 3 tahun, maka LSP Menperindo akan mengecek kembali nama tersebut dan akan dibuat surat keterangan untuk sertifikat yang telah hilang. Selanjutnya ada merekap data berita acara pleno. Pada pekerjaan ini praktikan biasanya dimintai tolong oleh Ibu Rizky selaku manajer dan mentor dari kami
yaitu untuk merekap data dari asesi dan asesor. Pekerjaan ini untuk melihat juga berapa banyak asesi yang dilakukan sertifikasi, serta berapa banyak asesor dalam menguji asesi dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya adalah scan sertifikat. Pada pekerjaan ini, praktikan ditugas untuk membantu scan sertifikat yang sudah ditandatangani oleh direktur dari LSP Menperindo. Selanjutnya, membuat sertifikat pelatihan dan workshop. Praktikan ditugaskan membuat sertifikat pelatihan atau workshop yang akan diberikan kepada asesi yang akan mengikuti sertifikat atau workshop. Selanjutnya ada kendala, mungkin ada beberapa kendala yang saya alami selama PKL, yaitu yang pertama yaitu praktikan, saya belum sepenuhnya menguasai tentang sertifikasi profesi, saya juga kurang berinteraksi dengan para staf, lalu mungkin banyak pembimbing atau mentor kami yang sering keluar kota untuk melakukan dinas, dan beberapa istilah yang baru kami dengar selama kami magang di LSP Menperindo. Lalu cara kami mengatasi kendala itu, yang pertama itu berusaha untuk mencari tahu dan belajar serta bertanya dengan beberapa staf, bahkan manajer kami, bahkan manajer atau mentor kami, untuk mengenal apa sih itu sertifikat profesi ini, lalu selalu menyapa terlebih dahulu kepada setiap pegawai agar kami terjalin komunikasi dan mulai berbaur dengan para staf, seperti menyapa selamat pagi dan sebagainya. Lalu menanyakan pengarahan serta penugasan kepada pembimbing melalui WhatsApp, sehingga kami tetap aktif dan dapat berkontribusi dalam melaksanakan pekerjaan selama magang ini berlangsung. Lalu yang terakhir itu mencari tahu melalui media sosial terkait istilah-istilah yang kami dengar atau kami baru dengar selama kami magang di LSP Menpri. Dan apabila kami bermasuk kesulitan, biasanya kami langsung bertanya dengan para staf dan mentor kami, apa itu istilah yang baru saja kami dengar. Selanjutnya, tentang kesenjangan teori dan praktik. Untuk kesenjangan ini, saya merasakan kesenjangan di antara teori dan praktik, yang dimana di kampus kami tidak antara teori dan praktik itu sangat berbeda jauh. Dengan mengatasi ini, biasanya kami kesenjangan yang praktikan rasakan antara teori yang dipelajari di kampus dan praktikan di lapangan biasanya sangat berbeda jauh. Meskipun mungkin tenaga kerja magang tidak memiliki banyak keterampilan teknis yang cukup untuk melakukan semua tugas yang diperlukan di tempat kerja. Hal ini disebabkan karena teori yang kami pelajari di kampus mungkin tidak mencakup semua keterampilan yang dibutuhkan di lapangan. Kita ada kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Yang pertama, saya berhasil membantu menyelesaikan 129 MUK dalam rentan waktu 4 hari, sehingga mempercepat pengerjaan para staf. Lalu yang kedua saya berhasil membantu merekap data para asesi yang sudah mengikuti sertifikasi dan merekap data asesor yang sudah mereka uji. Lalu saya sudah berhasil juga membantu para staf dalam mengaktifkan akun media sosial LSP Menperindo yang sebelumnya memang kurang aktif, dan kami juga dapat meningkatkan penawaran yang bagus di media sosial dan meningkatkan citra bagus dari LSP Menperindo tersebut.
Lalu kesimpulan dari saya itu, pertama kesimpulannya itu program PKL ini merupakan sarana yang diberikan oleh universitas untuk menyiapkan para mahasiswa agar mereka siap terjun ke dalam dunia kerja secara nyata. Lalu mungkin rekomendasinya untuk eh, praktikan saya mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat berguna di kemudian hari agar pelaksanaan PKL menjadi lebih efektif, lebih baik bagi semua pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan PKL ini. Yang pertama, untuk bagi instansi atau LSM Perindo diharapkan mungkin kantor LSP lebih dapat memberikan uraian pekerjaan dan target-target yang harus saya capai. Lalu untuk program studi saya mungkin bisa yang pertama itu bisa menjalin kerjasama dengan LSM Perindo, lalu mengundang mungkin bisa mengundang asesor dan trainer dari LSP Menperindo untuk menjadi pembicara tamu dalam perkuliahan, lalu mungkin bisa memberikan pelatihan soft skill kepada mahasiswa seperti keterampilan komunikasi, presentasi, dan negosiasinya. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.